Kembali lagi bersama saya Asep Tapip dalam Ngopi PJTP Jabar Pisan. Ngobrol perkara iman dan Islam masih bersama Pak Ustadz Eman Puroman. Ya. Kita bicara tentang dosa tadi yang dibuat oleh manusia siang dan malam. Ya. Dan dosa itu juga ternyata bukan hanya untuk diri sendiri ya. Karena ada muncul bahwa dosa itu juga dosa perorangan itu bisa berdampak kepada orang lain. Seperti apa itu? Betul. Jadi kita perlu tahu juga mungkin sumber yang membawa kita berdosa itu ya. Di antaranya dosa yang kita lakukan itu berawal dari apa? Ada lisan kita, ada kemudian kita sebagai diciptakan manusia itu dalam keadaan lemah. Gitu. Manusia diciptakan Allah dalam keadaan lemah. Ya. Inna khalaqnahu dha'ifa, dalam lemah gitu. Sehingga kita mudah terpengaruh dengan apa yang ada di sekeliling kita, di sekitar kita gitu ya. Untuk berbuat yang ya di luar norma kebaikan gitu ya. Artinya mau berbuat dosa. Nah, kemudian tadi ada kita muncul jadi apakah perbuatan dosa ini bisa berpengaruh kepada orang lain? Tentu ya, tentu. Kita bicara dalam lingkungan keluarga dulu. Di dalam lingkungan keluarga, andai kata kita selalu menjaga kerukunan keluarga, kemudian tiba-tiba ada anak kita atau adik kakak atau istri kita yang berbuat dolim, yang berbuat dosa dan berpengaruh kepada kita. Misalnya begini, anak kita ini berbuat yang di luar norma-norma hukum. Baik itu hukum pemerintahan, hukum negara, atau hukum agama. Lalu menjadi resah nih, menjadi urusan, baik itu urusan dengan tentara maupun dengan urusan dengan hukum. Nah kita sebagai orang tua tentunya terbawa. Bagaimana kita terperangkap dengan perbuatan anak kita itu. Itu secara dalam lingkungan keluarga saja. Di dalam lingkungan umum yang luas, nah kita bisa lihat contoh kemarin. Bencana Sumatera, bencana Aceh itu terjadi banjir yang menelan ribuan nyawa, kemudian orang yang hilang, ratusan orang yang hilang, lalu orang kehilangan tempat tinggal, kehilangan mata pencarian dan lain-lain. Itu korban bencana itu mungkin saja itu terjadi dari akibat dosa perorangan. Ya, betul. Ya. Di mana kalau kita lihat dari kejadian peristiwa itu banjir itu membawa kayu-kayu gelondongan. Kayu gelondongan yang menghantam rumah, menghantam yang lain-lain fasilitas umum gitu sampai hancur. Lalu kita telusur dari mana kayu ini datang? Oh, ternyata dari penebangan liar. Penebangan kan dilarang. Dilarang oleh negara, kemudian agama juga menghimbau kepada kita supaya kita memelihara lingkungan. Supaya kita merawat lingkungan itu. Tiba-tiba ada penebangan liar. Itu perbuatan dosa dari perorangan sehingga berefek kepada umum, kepada kita. Itu yang dimaksud begitu ya. Lalu mungkin urusan di akhirat, nah itu tidak hanya dunia tapi akhirat juga berefek. Mau di Sunda kan ada istilah anakna cilaka, bapakna ke bawah. Itu dalam bahasa Sunda begitu. Ada di dalam Al-Baqarah Jawa idakilahum latubsidu firadi wa qalu innama nahnu muslihun. Nahnu muslihun wala yusyas-urun begitu ya. Jadi memang kan ketika diperintah dilarang untuk merusak, mereka bicaranya kami tidak merusak, kami malah sedang memelihara gitu. Ceritanya kan begitu. Mungkin jadi kalau kita berbicara tadi musibah tadi itu jadi hikmah pelajaran bagi kita. Allah tunjukkan ya. Allah tunjukkan, mudah-mudahan kita ada orang banyak yang sadar kan sekarang. Ini perbuatan dosa. Nah, di sana kita perlu bertobat, beristighfar kepada Allah itu begitu ya. Jadi dosa perorangan itu bisa mengakibatkan orang lain. Betul. Termasuk kita juga bisa terpengaruh oleh dosa orang lain kan? Bisa. Kan saling kan begitu. Contohnya Pak Dokter gini ya, di bermedsos. Itu kan sekarang tidak terlepas dari dahsyatnya internet ya. Kemudian ada teknologi AI gitu yang semakin canggih gitu.
itu banyak berita-berita hoax yang disebar, yang di-share, baik berbagai mau WhatsApp, mau Instagram, mau Facebook gitu ya. Lalu kita ikut menyebarkan nih, padahal itu berita bohong. Lalu kita sebarkan gitu ya. Nah, kita sebarkan itu menjadi dosa kan? Kalau itu memang itu hoax itu ya, hoax itu disebar hoax itu membawa dari perorangan dosa disebar terus semakin dosa menyebar lagi semakin panjang tuh runtutan dosa itu. Jadi semakin banyak terlibat orang berbuat dosa itu. Gitu. Iya, yang berdosanya seorang, yang membabat hutannya seorang, betul. Dan yang kayanya seorang, tapi yang rusaknya bahwa 3 provinsi kemarin. Betul, ya, betul begitu. Gara-gara perorangan tuh yang membuat dosanya. Ya. Nah itu. Jadi memang berhati-hatilah untuk tidak berbuat dosa berarti ya kita ya. Betul. Nah, tapi juga ada hadis yang mengatakan ya bahwa sebaik-baik orang yang berbuat dosa itu adalah yang bertaubat. Nah, ini apa sih motivasi ini untuk tidak putus-putus dari berharap rahmat Allah tentu saja ya? Ya. Jadi hadis itu kulu ibnu Adam khoto'a ya. Semua anak Adam itu berdosa. Ya. Wahai khoto'a. Berdoa sebaik-baiknya dosa itu yang bertobat. Kita ya tawabun bertobat gitu. Maka lakukan bertobat. Nah ini motivasi buat kita. Ketika kita membuat dosa maka bertobat. Maka di dalam ajaran agama Islam kita tidak hanya merasa bahwa kita berdosa saja. Kalau kita sudah mempelajari mengetahui berpengalaman seperti di program ngopi ini ya saya setuju sekali ya supaya kita banyak mendengar, membaca, kemudian dari bahasan-bahasan gitu ya sehingga banyak orang tahu. Kadang orang tidak tahu dosa. Ada perbuatan dosa tapi orang tidak tahu itu perbuatan dosa sehingga dianggapnya tidak berdosa begitu. Nah, sehingga nyaman saja melakukannya, nyaman saja begitu dengan tindak. Nah, di dalam Islam itu diajarkan bahwa kita harus setiap hari beristighfar, setiap hari bertobat begitu, setiap hari supaya kita dosa-dosa yang tidak terasa atau yang tidak tahu oleh kita bisa di-cover begitulah. Rasulullah aja beristighfar sehari tidak kurang dari 100 kali ya. Ya Rasul itu, apalagi betul. kita. Oke. Rasul orang masum. Kalau kita justru gitu. Kalau Rasul di mahsum ya. Pakai aur kita ini al-mahsum. Nah, beda dikit ya. Baik. Terima kasih. Kita lanjutkan nanti segmen berikutnya ya. Pemirsa, izin saya keluar dulu ya. Silakan untuk menikmati yang lewat ini.